Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Saskia Nabila dengan NPM 241605103 dari Rek B. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan jawaban UAS yang sebelumnya telah saya tulis mengenai kelompok AMIS. Baik, untuk soal pertama, komunitas AMIS ini dapat dikategorikan sebagai subbudaya karena mereka merupakan kelompok yang berada dalam masyarakat Amerika Serikat, tetapi memiliki nilai, norma, kepercayaan, dan pola hidup yang berbeda dari budaya dominan. Nah, komunitas AMIS sendiri ini termasuk subbudaya agama dikarenakan identitas, nilai, dan pola hidup mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran keagamaan yang mereka anut. Meskipun tinggal di negara yang sama, masyarakat AMIS mempertahankan tradisi keagamaan dan gaya hidup sederhana yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, perbedaan ini juga dapat kita lihat dari perbatasan penggunaan teknologi modern, serta cara berpakaian, sistem pendidikan, hingga pola hidup sosial. Nah, oleh karena itu, masyarakat AMIS ini memiliki karakteristik khas yang membedakan mereka dengan mayoritas masyarakat Amerika Serikat, sehingga termasuk subbudaya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nilai-nilai budaya yang dianut komunitas AMIS ini memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian smartphone. Nah, dalam perilaku konsumen, budaya berfungsi sebagai pedoman yang menentukan kebutuhan, keinginan, dan preferensi seseorang terhadap suatu produk. Pada kasus ini, masyarakat AMIS menjunjung tinggi kesederhanaan, kebersamaan keluarga, dan nilai keagamaan. Nah, smartphone ini lebih dianggap berpotensi mengurangi interaksi langsung antar anggota keluarga serta membuka akses terhadap berbagai informasi dan hiburan yang tidak sejalan dengan prinsip hidup masyarakat AMIS sendiri. Nah, jadi akibatnya manfaat yang ditawarkan oleh smartphone tidak dianggap lebih penting dibandingkan risiko yang mereka dapatkan terhadap nilai-nilai budaya yang dianut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jika perusahaan tetap ingin memasuki pasar komunitas AMIS, strategi yang tepat adalah dengan mengenali pelanggan dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, yang pertama, mengenali pelanggan. Nah, perusahaan ini perlu memahami bahwa komunitas AMIS ini memiliki nilai hidup yang berbeda dari masyarakat mayoritas di Amerika. Nah, mereka itu lebih mengutamakan kesederhanaan, lalu juga kebersamaan, keluarga, serta membatasi penggunaan teknologi modern karena pertimbangan agama dan juga budaya. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu tidak dapat menawarkan smartphone dengan pendekatan yang sama seperti pada konsumen umum, ya seperti untuk di media sosial. Nah, produk ini dan pesan pemasaran harus menekankan manfaat praktis seperti untuk komunikasi penting atau mendukung pekerjaan, bukan untuk hiburan maupun aktivitas media sosial. Kedua, perusahaan ini perlu menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, perusahaan itu perlu membangun kepercayaan melalui berbagai pendekatan yang lebih personal dan sesuai dengan kebiasaan komunitas AMIS sendiri. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui media tradisional, pertemuan langsung, atau bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat di komunitas AMIS tersebut. Nah, dengan menunjukkan rasa hormat, nilai, dan gaya hidup mereka, perusahaan itu dapat menciptakan hubungan yang lebih baik, sehingga peluang penerimaan produk menjadi lebih besar. Nah, strategi ini lebih efektif karena tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan unik komunitas AMIS sebagai sebuah subbudaya. Baik, lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengapa pemasar perlu memahami perbedaan budaya dan subbudaya sebelum meluncurkan suatu produk. Nah, pemasar ini perlu memahami budaya dan subbudaya karena keduanya ini mempengaruhi cara konsumen menilai, memilih, dan menggunakan suatu produk. Nah, tanpa pemahaman tersebut, perusahaan itu beresiko menawarkan produk atau memilih menggunakan strategi
promosi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai konsumen itu sendiri. Nah, pada kasus ini, kasus Amis sendiri, perusahaan itu hanya mengandalkan pemasaran digital untuk mempromosikan smartphone, yaitu produk mereka. Nah, strategi ini sebenarnya efektif bagi sebagian besar masyarakat, namun kurang tepat untuk komunitas Amis yang membatasi penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya dan subbudaya sangat membantu perusahaan untuk menyusun produk dan pesan media promosi yang lebih relevan dengan target pasar. Lalu yang kedua, apakah semua segmen konsumen harus menjadi target pasar suatu perusahaan? Nah, menurut saya tidak semua segmen konsumen harus menjadi target pasar perusahaan. Perusahaan itu perlu memilih segmen mana yang memiliki kebutuhan dan karakteristik serta potensi pembelian yang sesuai dengan produk yang ditawarkan perusahaan itu sendiri. Nah, dalam kasus ini, smartphone modern itu dirancang untuk mendukung aktivitas digital. Sementara sebagian besar masyarakat Amis justru membatasi penggunaan teknologi. Meskipun perusahaan dapat mencoba menyesuaikan strategi pemasarannya, biaya dan usaha yang diperlukan itu mungkin bakal lebih besar dibandingkan potensi keuntungan yang diperoleh. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu sebaiknya memprioritaskan segmen mana yang lebih membutuhkan dan menerima produk smartphone, yaitu produk perusahaan itu, sambil mempertimbangkan apakah pasar Amis ini cukup menarik secara ekonomi untuk dilayani. Kesimpulan dari kasus Amis ini dapat disimpulkan bahwa komunitas Amis ini menunjukkan bahwa subbudaya dan budaya agama itu sangat berpengaruh untuk mempengaruhi konsumen dalam memilih produk, menggunakan produk, dan juga sebagainya. Dan juga perusahaan ini perlu menyesuaikan segmen pasar mana yang lebih sesuai dengan produk mereka yang mereka jual, sehingga tidak ada terjadi kesalahan segmen pasar.